Karakteristik peserta didik kelas 4. Yang pertama, senang bekerja sama dalam kelompok dan senang belajar sambil bermain. Nah, biasanya peserta didik kelas 4 SD cenderung lebih suka bekerja sama dalam kelompok karena mereka sedang mengembangkan keterampilan sosial dan belajar dari interaksi dengan teman sebaya. Nah, selain itu, belajar sambil bermain pada usia dini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karena metode ini lebih sesuai dengan gaya belajar anak-anak yang senang berinteraksi secara aktif dan kreatif dengan materi pembelajaran. Karakteristik peserta didik yang kedua yaitu cenderung melakukan sesuatu atas suatu hal yang disenangi. Nah, peserta didik cenderung melakukan sesuatu atas suatu hal yang disenangi karena pada usia mereka ia sedang mengembangkan minat, bakat, dan identitas pribadi. Aktivitas yang disenangi dapat memberikan mereka kepuasan dan rasa pencapaian dalam membantu proses pembelajaran dan memperkuat motivasi untuk belajar. Karakteristik peserta didik yang ketiga yaitu adanya niat untuk mencoba hal yang baru. Nah, peserta didik kelas 4 juga suka mencari atau mencoba hal yang baru yang ia temukan atau berupa eksperimen. Nah, biasanya dengan mencoba hal yang baru ini, peserta didik itu lebih cepat memahami materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Contoh materinya itu seperti bagaimana siklus tentang metamorfosis pada hewan. Karakteristik selanjutnya yaitu rasa keingintahuan siswa lebih tinggi. Biasanya siswa kelas 4 itu tingkat pemahamannya sudah lebih tinggi dibandingkan kelas bawah sebelumnya, kelas 1, 2, dan 3. Itu biasanya berupa peningkatan dalam materi, sehingga peserta didik banyak menggali informasi yang baru saja ia pelajari atau baru saja ia temukan. Misalnya, pada materi tentang metamorfosis. Nah, pada materi metamorfosis, anak-anak biasanya menggali informasi, yaitu apa itu pengertian metamorfosis, lalu jenis-jenis metamorfosis itu apa saja. Karakteristik yang kelima, yaitu lebih kreatif. Nah, peserta didik kelas 4 ini cenderung lebih kreatif karena pada tahap ini perkembangan kognitif dan sosial mereka sudah cukup maju, sehingga mereka mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak dan lebih imajinatif yang lebih baik, sehingga lebih mudah menghasilkan ide-ide kreatif. Nah, kemudian ada karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ada berwarna, di mana peserta didik dapat tertarik dengan media pembelajaran apabila media pembelajaran yang diberikan adalah media pembelajaran yang memiliki banyak sekali warna, sehingga peserta didik dapat tertarik untuk mempelajari media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, melibatkan aktivitas kinestetik, di mana yang dimaksud peserta didik melakukan aktivitas dengan aktif bergerak dan praktik secara langsung. Contoh gaya pembelajaran kinestetik ini contohnya ada eksperimen laboratorium, kemudian ada role play, kegiatan lapangan, dan ada juga kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada dimainkan secara berkelompok, di mana peserta didik akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang di mana mereka akan berdiskusi bersama untuk memainkan media pembelajaran yang akan diberikan yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas. Kemudian yang keempat, simpel tapi bermakna. Media pembelajaran dibuat sesimpel mungkin namun mencakup semua mata pelajaran, sehingga peserta didik juga lebih mudah memahami dan dapat menarik makna dari materi yang telah dijelaskan. Kemudian yang kelima ada interaktif. Peserta didik diharapkan lebih berinteraktif lagi dengan media pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, kemudian yang terakhir ada relevan dengan konteks atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, di mana karakteristik media pembelajaran atau media pembelajaran yang akan diberikan ini berkaitan dengan konteks kehidupan peserta didik. Jadi menyesuaikan lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik, sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah mengetahui
materi yang diberikan melalui media pembelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas, dan mereka juga dapat mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga media pembelajaran yang dikelompokkan di PAS adalah flashcard. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang lihat